masih dipisahkan itu sih. Makasih ya Beda. Makasih. Iya. Ya kalau bicara iman dan kasih itu kan memang tadi yang seperti kau bilang itu udah ciri khas kita sebagai orang Kristen gitu ya. Bahkan waktu aku ada pelayanan, udah dapat kepercayaan pelayanan di gereja saudara gitu ya. Asik. Aku justru juga takjub karena ada ayat itu gitu ya. Aku lupa 1 Korintus 13 ayat yang berapa ya? 13 pokoknya bukan? Yang bukan 13-nya, ayat 1 Korintus 13 tapi ayatnya ayat 2 ke berapa? Masih di awal. Dia bilang begini, sekalipun aku punya iman yang sempurna untuk memindahkan gunung gitu ya. Aku benar nggak pegang Alkitab, memindahkan gunung, tetapi kalau aku tidak memiliki kasih, maka itu tidak ada gunanya ya. Pokoknya tidak berfaedah. Gitu ya. Jadi itu kan ayat 2 itu sih. Ayat 2 ya. Sorry, bukan. Apa ya? Bentar, apa? Kok 2? Oh iya benar 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Itu aku sama sekali tidak berguna. Jadi ya karena apa yang menjadi wujud iman kita itu kan lewat perbuatan kasih. Gitu kan ya. Dan itu yang harus kita pahami. Jadi ya kita beriman kepada Tuhan Yesus tapi ternyata kehidupan kita sendiri tidak menghadirkan kasih dan tidak mewujudkan kasih Kristus, ya susah, sia-sialah iman kita kepadanya. Betul. Begitu juga kasih. Kalau seandainya kasih juga tidak didorong oleh iman yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, ya yang ada nantinya bukan lagi kasih tapi ya kasih biar. Benar. Ya kan? Benar. Kasih apa lagi? Pokoknya ya dibiarin aja begitu ya, nggak jelas begitu. Jadi karena nggak bisa kita yang namanya kita punya iman dan kita berlaku kasih itu nggak bisa setengah-setengah, nggak bisa mengikuti versinya kita, nggak bisa. Itu harus sesuai dengan versi dari apa yang Kristus sendiri sudah teladankan. Itu jadi kalau bicara iman dan kasih, ya itu memang dia harus sejalan gitu ya. Dia harus sejalan. Kalau kita cuma bicara iman, akhirnya kita cuma taunya bisa dibilang kita bisa jadi orang yang omdo ya, omong doang ya. Kita nggak bisa buktikan gitu ya. Benar. Tapi kalau kita juga cuma kasih juga ya, jangan sampai nanti justru akhirnya kasih itu malah didasarkan pada selera kita. Gitu ya, betul. Bukan apa yang Tuhan mau, dan itulah sebabnya menurutku iman dan kasih ini menjadi bagian dalam penghayatan Advent. Betul. Ini menjadi sesuatu hal yang penting, gitu ya, karena iman yang kita miliki di dalam Kristus, iman itulah yang harus selalu menggerakkan kita hidup dalam kasih. Jadi memaknai Advent dengan dasar iman dan kasih itu benar-benar harus membuat kita punya bela rasa gitu ya, punya sikap itulah peduli begitu ya, dan kita juga bisa apa sih istilahnya itu mengada, gaya banget gue mengada, maksudnya kita bisa mengada. Jadi bukan mengada-ada. Bukan mengada-ada. Pinter banget kamu. Itu mengada-ada itu. Mengada-ada yang positif gitu ya. Ada gak sih? Kayaknya begitu ya. Jadi setidaknya apa yang kita imani di dalam hati kita itu mewujud dalam laku hidup gitu ya. Dan itu juga yang aku pikir maksud dari kehadiran Kristus di dunia ini gitu ya. Dia meyakini kasih Bapa dan dia tunjukkan itu dalam kehadirannya di tengah-tengah kita manusia, menjadi manusia bahkan menderita untuk kita manusia. Kalau pandangku gitu, aku nggak percaya. Aku tinggal aminkan aja itu. Gitu. Iya itu keren banget tuh maksudnya. Itu kayak orang yang pintar tapi dia nggak bikin apa-apa. Nah itu. Sederhananya begitu. Pinter aja. Itu kayak orang kita kenang, ini pinter banget dulu. Tapi dulu
Sekarang enggak gitu. Maksudnya sekarang dia tetap pintar, tapi dia nggak bikin sesuatu yang kemudian bermanfaat bagi orang lain. Ada orang yang biasa-biasa aja, tapi dia punya manfaat. Orang bakal merasakan manfaatnya dan gunanya dia hidup di dunia ini gitu. Iman tanpa kasih juga gitu, mirip. Kalau imannya aja, kita sungguh-sungguh punya iman Tuhan, tapi kemudian nggak berlaku kasih, itu firman bisa fanatik tuh. Iya, waktu HUT GPIB tuh bicara soal bagaimana jemaat di Efesus menjaga ortodoksinya, maksudnya kemurnian ajarannya, tapi kehilangan kasih yang mula-mula gitu. Iya, Wahyu pasal 2 ayat 1-7. Betul. Kehilangan kasih yang mula-mula, akhirnya ditegur Tuhan juga gitu. Bukan bicara soal hal yang kasih itu baru nampak ketika kita lakukan sesuatu dari materi ya. Iya. Betul. Itu kayaknya kita perlu beri penekanan. Kita memahami orang itu butuh waktu sendiri aja, itu udah mengasihi. Termasuk ketika pada akhirnya nggak semua orang kita judge sesuai dengan apa yang kita pikirkan dan apa yang menjadi kebiasaan kita. Kadang-kadang kita gitu, alah gitu aja. Nah ini kalau dibilang ini sesuatu yang mudah untuk satu orang, sesuatu yang sulit untuk satu orang belum tentu itu mudah untuk orang lain. Betul. Sesuatu yang mudah untuk orang lain belum tentu itu mudah untuk yang lain, gitu ya. Itulah yang sesuatu yang mudah bagi seseorang belum tentu mudah bagi orang lain. Sesuatu yang kita pikir itu biasa-biasa aja juga pergumulannya, mungkin bagi orang lain saat itu pergumulan luar biasa. Ya karena sama-sama kayak kita sering bilang, alah cuma 50.000 doang. Iya. Bagi lu doang, bagi orang lain itu seluruh hidupnya. Iya, betul. Nah itu yang kadang-kadang kalau kita nggak punya kasih, kita nggak mampu peka terhadap hal yang begitu ya, PK ya. Kita nggak mampu bisa lihat, nggak sensitif gitu, nggak dikasih daya sensitif karena kitanya nggak mau peduli gitu, kita cuma mikirin diri kita gitu, sambil kemudian pada akhirnya cuma gitu aja kok gitu. Nah kalau orang-orang yang beriman, orang-orang yang hidup dalam iman, ini bukan hanya bicara soal dia beragama, tapi bagaimana kemudian dia menebarkan kasih bagi sesama. Jadi ibaratnya kalau iman dan kasih itu keyakinan yang mewujud dalam tindakan gitu. Betul. Makanya itu juga wujud nyata cinta kasih dari Tuhan tuh, maksudnya dia kan gini, Tuhan aku mengasihi engkau, dia wujudnya banyak banget. Dia selamatkan ulang-ulang kali, bahkan dia hadir di dunia ini untuk kita, dan dia janjikan dia akan datang kembali untuk menjemput kita dalam kekekalannya. Jadi jangan kemudian kita menjadi orang-orang yang pada akhirnya mengerdilkan Tuhan dengan kemudian kekhawatiran-kekhawatiran yang kita miliki, sehingga kita lupa menebarkan kasih. Karena kadang-kadang untuk mempertahankan iman, akhirnya kita menjadi orang-orang yang tidak mau menebarkan kasih. Jadi Tuhan bagi orang lain. Dia nggak seiman denganku, jadi nggak boleh. Dia nggak percaya Tuhan, jadi nggak boleh. Nah, emang situ siapa yang bisa tahu bahwa siapa nanti akan tolong situ seiman atau enggak? Makanya kadang-kadang tanpa sadar orang menjadi Tuhan bagi sesamanya Jadi kayak orang-orang yang beriman tuh seolah-olah gitu ya, seolah-olah menjadi ukurannya ada pada religiusitas gitu. Ukurannya ada pada ritual-ritual keimanan, bukan imannya sendiri. Karena kadang-kadang kita nggak bisa mindahin gunung juga, buru-buru bicara kasih. Berapa banyak gunung yang Usi sudah bisa pindah? Gunung. Gunung-gunung pergumulan gitu. Kalau nggak mampu pindahkan, mari kita mendakinya. Betul. Sekalipun gunungnya nggak pindah yang penting hati kita sama Tuhannya nggak pindah. Betul. Gitu ya Usi ya. Betul. Iya teman-teman. Next. Apa? Langsung gitu. Next. Ya teman-teman, selamat menabur kasih ya dalam sukacita, supaya kemudian orang bisa merasakan cintanya Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Amin.